dan London School of Public Relations Jakarta mempersembahkan PR Corner. PR Corner bersama Prita Kemal Gani. Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, setiap hari Senin, Kevin kembali lagi untuk Anda semuanya. Dan yang pastinya di setiap jam 8 sampai dengan jam 9 malam, PR Corner akan hadir untuk Anda semuanya. Ya, apa kabar semuanya? Ya, dan malam hari ini seperti biasa kita bertemu lagi dengan Ibu Prita Kemal Gani. Apa kabar, Bu? Aduh, kabar baik. Selamat malam. Selamat tahun baru semua light audience. Siapa sih malam hari ini akan ngobrol-ngobrol sama kita di PR Corner malam hari ini? Iya, malam ini topiknya sangat menarik, yaitu Public Relations for Non-Commercial Agency atau teknik kehumasan yang digunakan oleh organisasi non-profit. Perlu nggak sih PR itu digunakan untuk organisasi-organisasi non-profit? Non-profit tapi ada PR-nya. Nah itu dia. Gimana nih? Nah orangnya sangat expert ya pada malam hari ini. Kita ngomong sebentar aja udah banyak belajar ya hari ini ya sebelum kita siaran. Beliau adalah Bapak Nyoman Iswara Yoga, dipanggilnya Mas Yoga. Selamat malam Mas Yoga. Malam Bu Prita, malam Mas Kevin, apa kabar? Apa kabar live audience? Oke. Seru. Beliau Mas Yoga adalah Direktur Komunikasi dan Advokasi dari WWF. WWF. Gampangnya kalau bahasa Indonesianya Iya, gitu ya Mas ya. Kalau WWF nanti dipikir lembaga asing lagi ya Bu. Saya mau tanya nih ya. Tadi kan udah Mas Kevin juga kita tadi udah bicara bahwa Iya, ini non-profit organization ya. Gimana tuh? Apakah non-profit organization ini juga perlu teknik ke-PR-an ya? Karena masyarakat juga harus diberitahu ya untuk mungkin sumbangan ataupun kegiatan yang akan dilakukan. Saya kira pola operasi ke-PR-an atau kehumasan di organisasi non-profit seperti Yayasan WWF Indonesia tidak jauh beda. Karena tentu kami juga punya konstituen, kami punya supporter, kami punya publik yang berbaik hati secara rutin mendonasikan sebagian rezekinya kepada kami. Kami juga punya pemerintah yang kadang menjadi kawan, kadang menjadi selingkuhan, kadang menjadi pada posisi yang berseberangan. Kami juga punya teman-teman bisnis yang juga menjadi target dari kegiatan-kegiatan kami. Jadi secara audiens sebetulnya tidak jauh berbeda, hanya memang tujuannya mungkin sedikit berbeda. Kalau di WWF atau WWF, Yayasan WWF ini di mana letak fungsi public relation di sini? Yang pertama tentu kami ingin banyak publik mengenal apa yang kami kerjakan dan itu menjadi dukungan yang luas bagi kerja-kerja kami. Karena hanya dengan membuktikan bahwa memang apa yang kami kerjakan adalah kepentingan publik, maka pihak-pihak yang ingin kami ubah perilakunya, baik dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan, baik dari perusahaan atau bisnis yang memproduksi apapun yang kita buat setiap hari, maupun kita sendiri sebagai bagian dari publik yang menggunakan banyak barang-barang yang seluruhnya berasal dari sumber daya alam kita sendiri. Nah, sebenarnya yang didiseminasikan informasi kegiatan dari WWF ini apa sih gitu ya? Kan masyarakat taunya ini binatang buas, terus ini konservasi. Tapi sebenarnya apa manfaat untuk masyarakat? Jadi memang tantangannya selalu begini Bu, kita bagaimana kita menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan itu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi selalu menghubungkan apa yang kawan-kawan kami pejuang-pejuang konservasi yang setiap hari berkeringat di lapangan itu kerjakan, berbasah-basah, berhujan-hujan, berbecak-becak di lahan gambut sebagai contoh. Kerja keras mereka itu secara langsung berkontribusi terhadap kehidupan kita sehari-hari dan menyadarkan bahwa kita pun berkontribusi terhadap kerusakan yang kita saksikan sendiri. Karena sekarang kita semakin banyak menyadarkan publik bahwa jangan bilang lingkungan kita rusak loh, tapi jangan lupa bahwa kita sebetulnya yang menyebabkan kerusakan itu sendiri. Jadi itu pesan utama yang kita sampaikan kepada publik. Baru kemudian kita bilang kita bisa berubah untuk membalikkan situasi yang tidak kita inginkan itu. Jadi kita ini punya kekuatan untuk melakukan perubahan itu sendiri. Jadi itu pesan-pesan konservasinya. Saya belum bicara pesan-pesan bagaimana menarik supaya supporter kita itu mau mendonasikan lebih banyak lagi, mau bertahan, mau mengajak keluarganya, mau mengajak temannya untuk semakin berbondong-bondong mendukung kerja WWF secara
finansial sebagai contoh. WWF kok ngurusin ini ya, lingkungan, bukan yang ngurusin binatang? Sebetulnya begini Bu, memang kita dulu berawal mulai dari konservasi satwa liar gitu ya. Tapi dalam perkembangan tantangan permasalahan lingkungan yang ada, mungkin kita sekarang sudah familiar dengan istilah perubahan iklim. Mungkin tidak 10-15 tahun lalu ya. Sehingga dengan climate change, global warming dan segala perkembangan permasalahan lingkungan yang ada, kami pun mulai merespons berbagai permasalahan lingkungan yang ada yang mengancam keberlangsungan hidup kita. Jadi tujuan kami bagaimana menyelamatkan harimau, bagaimana menyelamatkan habitat gajah, bagaimana membangun tata ruang yang seimbang untuk satwa maupun untuk manusia adalah intinya menyelamatkan planet kita ini dari kemusnahan. Karena ingat, planet bumi itu hanya ada satu saja yang sampai sekarang. Dan katanya menurut perhitungan WWF, kalau kita tidak merubah pola konsumsi kita sampai tahun 2030, saat ini kita sudah butuh 1,5 bumi Bu. Setengah lagi cari di mana kan pertanyaannya. WWF ini tadi benar kata Mas Yoga, ini gambarnya panda ya. Terus ini adalah yayasan sosial ya Bu ya. Nah kalau Kevin tanya yayasan sosial, ini kerjanya sosial nggak digaji nggak sih Mas? Gitu Mas. Kami yang sehari-hari bekerja penuh waktu di WWF adalah profesional, jadi praktisi dan profesional yang memang menerima gaji sama seperti karyawan lainnya. Jadi tenang Mas Kevin, berarti Mas Yoga digaji. Oh digaji. Begitu. Jadi kami menerima gaji setiap bulannya, walaupun juga dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kami yang melibatkan publik, kami berterima kasih karena banyak seperti adik-adik dan kawan-kawan dari LSPR sering juga membantu sebagai volunteer, sebagai contoh gitu ya. Karena kita punya klub climate change. Iya, LSPR 4C itu seringkali bergandengan tangan dengan kami untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di Car Free Day sebagai contoh. Juga kawan-kawan mahasiswa, penggiat lingkungan, bahkan banyak yang secara individu menawarkan dirinya untuk membantu kegiatan-kegiatan kita. Jadi walaupun secara inti kami adalah profesional, kami tetap mengajak publik karena bagaimanapun juga mereka lah aset dan agen perubahan yang bisa kembali kepada masyarakat dan menyebarkan pesan-pesan kami dengan lebih luas lagi. Ini pertanyaannya kita langsung jawab ya Mas Yoga ya? Ya boleh, silakan. Yang satu itu agak bingung, cuma dia nanya, ini dari Dewi di Bogor, teknik-teknik apa saja yang bisa mencari solusi untuk suatu masalah? Terima kasih. Masalah apa sih gitu? Mungkin maksudnya teknik-teknik kehumasan di non-profit organisasi. Iya. Sebetulnya secara umum kita menggunakan teknik-teknik yang sama, teknik kehumasan secara umum ya. Kalau itu memang isu-isu yang publik dan meluas, tentu kita gunakan media umum sekarang. Tentu sangat terbantu dengan media sosial sebagai contoh. Kita juga masih menggunakan metode klasik, menggunakan media rilis sebagai contoh atau media briefing yang kita kirimkan kepada editor-editor media untuk mengklarifikasi berita-berita yang kita anggap perlu diluruskan dari pihak kita. Kemudian forum-forum seperti ini, talkshow di radio juga masih kita gunakan, dan tentu sekarang secara rutin karena banyak audiens kita atau target grup kita itu umurnya di bawah 40 misalkan, ya kita masih gencar di Facebook, di Twitter, di Instagram sebagai contoh, untuk juga sebagai kanal-kanal kita mengklarifikasi hal-hal ataupun informasi-informasi yang butuh kita sampaikan kepada publik. Kenapa lambang WWF di seluruh negara sama, yakni panda yang identik dengan negara Cina? Dia bilang, kenapa tidak memakai lambang dari ciri khas binatang yang dilestarikan di satu negara tertentu? Terima kasih. Baru tadi kita ngomong ya. Itu pertanyaan yang banyak sekali sering kita terima gitu. Kenapa kok di Indonesia lambangnya panda bukan komodo, bukan cendrawasih dari Papua, atau yang badak cula 2 gitu kan? Cula 1 kalau di Pulau Jawa. Ya pada saat didirikan tahun 60 pertama kali memang itu menjadi tanda atau ikon gitu ya untuk konservasi, karena pada saat itu status panda itu sudah menjelang punah gitu. Jadi digunakan panda. Kemudian satu, ini teknik kehumasannya murah Bu. Gitu. Supaya brandingnya murah di mana-mana, ya pakai hitam putih aja warnanya. Karena kan panda itu berhitam putih, jadi kalau cetak pun pakai kertas putih hanya butuh tinta hitam saja. Kan lebih murah. Jadi lebih hemat resource juga, sumber daya ketika kita melakukan branding dalam produk-produk. Tapi intinya adalah itu adalah ikonik konservasi pada saat WWF didirikan. Karena sampai sekarang pun status panda yang ada di Cina itu tetap masih terancam punah gitu ya. Sehingga itu digunakan sebagai semangat konservasi sekarang WWF di seluruh dunia.